Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisa Indira Putri dengan NIM 2104221 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada hari ini saya akan presentasikan mengenai konsep kebijakan publik, kebijakan pemerintah, dan model kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Berikutnya adalah sifat kebijakan publik. Yang pertama adalah policy demands atau tuntutan-tuntutan kebijakan. Tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh para stakeholders ditunjukkan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Yang kedua adalah policy decisions atau keputusan kebijakan. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Contohnya adalah menetapkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah policy statement atau pernyataan-pernyataan kebijakan. Pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Contohnya adalah undang-undang, perpu, perpres, inpers, perda, permen, dan lain-lain. Yang keempat adalah policy output atau hasil-hasil kebijakan, merujuk kepada manifestasi nyata dari kebijakan-kebijakan publik. Berikutnya adalah elemen yang terkandung dalam kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. Yang kedua adalah kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Yang ketiga adalah kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan. Yang keempat adalah kebijakan publik bersifat positif dan bersifat negatif. Yang kelima adalah kebijakan publik positif selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa. Berikutnya adalah tahap-tahap kebijakan publik. Yang pertama adalah tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menetapkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya, masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Kedua adalah tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Yang ketiga adalah tahap adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif. Berikutnya adalah tahap implementasi kebijakan. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Yang terakhir adalah tahap evaluasi kebijakan. Dalam tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Berikutnya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya. Berikutnya adalah model-model dalam studi kebijakan publik. Yang pertama adalah model elitis. Semua lembaga politik dan lembaga masyarakat lainnya tidak bisa didominasi oleh sekelompok individu yang sangat kuat yang memanipulasi instrumen-instrumen kekuasaan bagi kepentingan mereka. Sehingga kebijakan publik dipandang sebagai produk elit yang merefleksikan nilai-nilai mereka untuk penguatan kepentingan-kepentingan mereka. Berikutnya adalah institusionalisme adalah studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintahan yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan. Yang ketiga adalah grup teori, adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai produk dari perjuangan kelompok. Kebijakan publik merupakan titik equilibrium dalam suatu perjuangan antara kelompok. Pendekatan pada bagaimana peranan politikal interest group dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan. Dan yang terakhir adalah political system teori, adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai respon sistem politik terhadap permintaan yang muncul dalam masyarakat lingkungannya. Input dari lingkungan berupa permintaan dan dukungan. Dukungan ini dapat dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum, bayar pajak, milih dalam pemilu, dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan dapat mempengaruhi masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan baru terhadap para pembuat kebijakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.